بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا حول ولا قوة
nikmat yang paling berharga bagi kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang mudah-mudahan kita pergunakan sisa umur kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia ini tidaklah lama, hanyalah sementara, singkat. Kita diperintahkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan kebahagiaan atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma ada dua. Yang pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kunci yang paling utama atau ibadah yang paling utama untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti adalah hanya ada dua. Kenapa enggak kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang dalam, artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, orang yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti seperti apakah orangnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah orang yang selalu menyebut-nyebut namaku, yaitu orang yang selalu bersolawat kepadaku. Orang yang selalu bersolawat, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam suatu hadis, barang siapa yang membaca solawat sekali, Allah balas dengan 10 kali. Kalau benar-benar kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba syai'an fa'aksara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu perkara, maka dia akan selalu menuturnya atau selalu menyebut-nyebutnya itu perkara. Kalau kita cinta benar-benar kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus seringlah bersolawat. Kata Habib Fikri itu, kalau orang yang benar cinta kepada Rasulullah itu sehari semalam membaca sholawat tidak kurang dari 300. Kalau kurang dari 300, itu berarti belum benar-benar cintanya kepada Rasulullah. Coba kita bercermin. Coba kita muhasabah diri kita. Apakah kita sehari semalam sudah nyampe 300 kali membaca sholawat? Sholawatnya apa? Apa saja sholawatnya? Yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai sebanyak-banyaknya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat itu yang pertama. Kemudian sahabat bertanya kembali, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qiraatul Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, bukan banyak membaca Al-Quran sehari 1 juz, bukan, tapi yang istiqomahnya itu lebih bagus. Kalau 1 hari 1 juz, istiqomah setiap hari itu lebih bagus, lebih baik. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah, continue, terus menerus, walau ayatan, walau qalilan, walaupun 1 ayat, walaupun sedikit. Itulah perkara yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qiraatul Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang kemudian sahabat bertanya kembali, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama adalah ibadah birrul walidain, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Makanya berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa
Itulah ibadah yang paling utama. Kita sudah tua pasti mempunyai orang tua. Orang tua yang sudah gak ada mempunyai orang tua. Semua pasti mempunyai orang tua. Makanya kita harus berbuat baik terhadap orang tua, apalagi yang masih ada. Kita bahagiakan, kemudian kita muliakan, kita cintai. Jangan sampai kita menyakiti hati kita. Kata Rasulullah bersumpah demi demi Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang kita kerjakan, baik ibadah kepada Allah, semua yang kita kerjakan amal soleh, sedekah kita, puasa kita, semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, kalau kita durhaka tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada gunanya semuanya. Pernah dengar kisah Alqamah, ketika Alqamah dalam sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Karena apa? Karena menyakiti hati orang tuanya, cuma mendahulukan istrinya dan anak istrinya, tapi diakhirkan ibunya, sampai ibunya sakit hati dan kata ibunya durhaka. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada ibunya, itu semuanya amaliyah ibadah yang dia kerjakan itu sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan ibunya bertanya untuk apa? Untuk membakar Alqamah hidup-hidup, karena tidak ada guna dan manfaatnya semuanya. Sehingga ibunya memaafkan dan meninggalnya dalam di waktu itu juga. Dan kemudian Rasulullah lah yang menyolatkan dan menguburkannya dan untuk semua para sahabat. Itulah pentingnya kita berbuat baik terhadap orang tua yang disebut dengan birrul walidain. Tapi ada suatu kisah di zaman Rasulullah, orang yang hidup seorang pemuda tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah bertemu, bahkan pengen bertemu satu kali pun datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi tidak ada dan dia kembali lagi tidak pernah bertemu. Karena apa? Karena Rasul itu Uwais Al-Qarni itu mempunyai ibu yang sedang sakit-sakitan sehingga dia tidak bisa meninggalkan untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang pemuda yang miskin dan dia mempunyai penyakit kulit, tidak dikenal oleh orang-orang tersebut, tetapi dia disebut adalah orang lain, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah seperti itu sudah mengenal, bahkan mengatakan kepada para sahabat, bila ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintakan doa dan maghfirahnya, karena dia adalah orang lain. Karena apa? Karena berbakti terhadap kedua orang tua kita. Ini kita penting. Kalau kita pengen dihormati sama anak-anak kita, kita hormati orang tua kita. Insya Allah terus apapun yang kita perbuat, mudah-mudahan ini kunci. Kalau sudah tidak ada orang tua kita, kita doakan. Kita doakan orang tua kita terus setiap saat, dan kita mempunyai kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, infak, sedekah, pahalanya buat orang tua kita. Kalau benar-benar kita sayang, berterima kasih terhadap orang tua kita, karena dengan orang tua kita lah, terutama ibu kita, wasilah kita berada di dunia ini. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berbuat baik terhadap kedua orang tua yang disebut dengan birrul walidain. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan dari saya sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabil khusus bagi saya, umumnya bagi para jamaah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.